Aku izin mau keluar ya sama teman-teman. Ada cowoknya? Ada, Bi. Emangnya kenapa? Udah nggak usah, kamu di rumah aja. Ya tapi kan aku udah janjian, Bi. Aku bilang nggak usah, Bi, nggak usah. Bi, aku tahu kamu marah sama aku. Udah, kamu nggak perlu ngomong, dengerin aku aja ya. Maaf, bukan bermaksud aku mengekang kamu. Aku cuma nggak mau kamu lebih akrab sama yang lain daripada sama aku. Walaupun sekedar teman. Kita juga dulu berawal dari teman, berawal dari candaan jadi nyaman. Aku begini karena aku sayang. Cuma nggak mau kamu dibuat nyaman sama orang lain. Semoga kamu ngerti ya. Maaf jika caraku menyayangimu salah. Mengekang bukan berarti nggak sayang. Kamu tahu ketakutan terbesarku apa? Ketika aku harus melihat kamu bahagia tapi bukan bersamaku. Sadli, pilih mana? Bertahan tapi kecewa atau pergi karena sayang? Mending pergi karena sayang. Kenapa ya? Karena buat apa bertahan kalau kecewa, ujung-ujungnya juga bikin sakit hati. Kalau hari ini kau sakit dan seterusnya, kapan kau akan bahagia? Kau menepi tanpa sedikit bicara. Kau mau pergi meskipun pada masa. Kamu kemana aja? Kok nggak ada kabar? Kenapa? Kau baru sadar ya? Rasa kehilangan semuanya. Nggak ada lagi yang ngucapin kamu. Selamat pagi sayang. Udah makan belum? Jaga kesehatan ya. Nggak ada lagi yang pedulin kamu ya. Nggak ada lagi yang ngertiin kamu. Semua cowok itu sama aja. Awalnya aja manis. Udah bikin cewek nyaman, sayang, terus ngilang gitu aja. Kamu tuh sadar nggak sih? Kamu tuh egois. Kamu tuh terlalu mikirin diri kamu sendiri tanpa mikirin perasaan orang lain. Kamu tuh terlalu asik diperjuangin sampai kamu lupa cara menghargai. Dan bila apakah kau betul-betul ingin melepaskan dia? Kau tetap tidak ingin bertahan karena dia lebih memilih orang lain daripada dirimu. Saya betul-betul ingin melepaskan dia. Kenapa? Melepaskan bukan berarti saya menyerah. Melepaskan bukan berarti saya merelakan. Tapi melepaskan karena saya mengikhlaskan. Dan melepaskan itu adalah salah satu cara bahwa saya menunjukkan sikap yang dewasa dan sikap istimewa terhadapnya. Betapa istimewanya dan dewasanya diriku sehingga saya memilih melepaskan dia bersama orang lain untuk tetap bahagia tanpa memikirkan diriku sendiri yang sudah sangat terluka. bahagiamu bahagiaku, deritamu deritaku. Andai saja kau tak bahagia, aku pasti akan. Sadli, Hey, apakah saya bodoh memperjuangkan dan mempertahankan hubungan, tapi dia sudah memilih yang lain? memang cinta itu membodohkan. Terkadang memang seseorang melakukan hal bodoh demi mempertahankan hubungan. Dan terkadang juga seseorang melakukan hal bodoh karena takut kehilangan. Tapi di sini sebenarnya bukan kamu yang bodoh, tapi dia yang bodoh. Kenapa dia? Yang bodoh itu bukan dia yang mempertahankan dan memperjuangkan hubungan. Yang bodoh itu dia yang meninggalkan dan menyanyiakan hubungan. Karena bodohnya dia sudah berhenti dan menyanyiakanmu demi memilih orang lain yang belum tentu melakukan hal bodoh sepertimu. Menangis, membayangkan betapa. Karena bodohnya dia sudah berhenti dan menyanyiakanmu demi memilih orang lain yang belum tentu melakukan hal bodoh sepertimu. Aduakan cinta ini. Sadli, Hey, jika kita mencintai seseorang tapi orang tersebut tidak tahu diri, lebih baik kita pergi atau berjuang? lebih baik pergi. Kenapa? Jangan bodoh memperjuangkan seseorang yang membuatmu tersakiti. Dan jangan pernah berjuang setengah mati demi seseorang yang bersikap tidak peduli. Karena kamu harus sadar
Kamu memperjuangkan orang yang tidak tahu diri, yang memiliki rupa tapi tidak memiliki hati. bilang kalau kau rasa bosan. Jadi laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang berani datang ke rumah orang tua kamu. Dia pasang wajahnya baik-baik dengan orang tuanya, lalu dia ngomong, ayahanda, bapak, om, saya suka sama anak om. Saya nggak kepengen lama-lama, saya pengen ibadah. Kalau saya cuma pacaran itu bukan ibadah. Saya pengen ibadah, tapi maaf ya beginilah saya apa adanya. Terus buat orang tua jangan sungkan-sungkan nerima menantu yang pengangguran, Bu. Karena hidup itu bukan dilihat yang sekarang. Apa yang kita lihat sekarang belum jadi jaminan. Itu yang paling penting. Bahwasanya manusia tidak bisa dilihat pada hari itu. Allah yang punya hak untuk merubah manusia. Jadi kalau kita melihat manusia pada saat dia datang, dia meminta anak kita, dia pengangguran, ditolak, picik pandangan orang tua. Mohon maaf lahir batin, karena hanya melihat hari itu. Berarti seperti tidak punya Allah, bahwa hidup yang akan datang itu milik Allah. Kita punya kewajiban mensupport anak kita, memberikan semangat buat mereka, bahwa hidup kamu tidak dilihat dari yang sekarang. Percuma diperjuangin. Dia itu sebenarnya tahu. Dia peka. Dan dia juga sadar kalau kamu berjuang. Tapi dia nggak peduli. Kamu tahu kenapa? Karena hati dia isinya orang lain, bukan kamu. Kamu nunggu chat dia dari tadi. Ya percuma. Dia lagi sibuk sama prioritasnya yang lain. Mikir aja. Chatan lama dibales. Dan kalaupun dibales, jawabannya singkat. Itu cara dia buat kamu sadar. Kenapa nyerah? Aku nggak nyerah. Aku cuma tahu diri. Sebaiknya aku pergi. Karena kehadiran aku sungguh tak diinginkan. Katanya cinta. Iya, aku cinta. Tapi kalau kamu tidak menginginkan aku, untuk apa? Bertahan cuma akan bikin sedih dan sakit sendiri. Usaha dong. Aku usaha kok. Aku udah tunjukin kalau aku peduli. Tapi kamu lebih memilih yang lain. Lalu untuk apa adanya aku? Untuk dibandingkan. Kamu tahu nggak bedanya dia sama aku? Kalau dia orang yang kamu cintai, kalau aku orang yang kamu sia-siai. Aku kasih tahu kamu ya. Ini apa? Bunga. Bunga bisa layu. Uang bisa habis. Harta bisa hilang. Hati tetap buat kamu. Ayo pulang. Bantar apa dulu nah? Oke, sip. Ya. Buatnya antar jemput cewek. Yakin jago jodoh itu? Bah, partner, tidak peduli dia jodoh atau bukan. Yang jelas dia orang yang seperjuangkan sekarang. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau. Gini loh. Pikirkan lagi, karena yang terbaik itu bukan yang datang dengan segala kelebihannya gitu. Tapi siapa yang mampu bertahan dengan segala kekurangan. Biarlah aku pergi. Jangan lagi kau tangisi. Semoga pilihan. Dulu kita sering chatan ya. Bercanda. Video call gak jelas sampai tengah malam. Padahal kan gak membicarakan apa-apa. Kalau diinget-inget lucu ya. Tapi itu dulu. Karena sekarang kamu mulai berubah. Mungkin kamu sudah ada prioritas yang baru. Kamu mau tahu? Aku rindu kita yang dulu. Dulu chatan sampai ketiduran. Sekarang nunggu chat sampai ketiduran. Tapi dengan kejadian ini, aku sadar kalau tiba-tiba ada orang ngasih perhatian, itu bukan karena dia mencintai, tapi karena dia kesepian dan butuh teman untuk menghibur diri. Dan anggap saja perhatian, kecemburuan, dan candaanku kemarin sebagai hadiah perkenalan kita. Dan aku berterima kasih
atas lukanya. Cintai kau setulus hati. तुझे प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी